bagaimana terkait dengan SKP, kami memberikan sedikit gambaran Bapak dan Ibu, di mana SKP ini ada SKP untuk indikator kinerja individu jabatan fungsional penyuluh pertanian yang kami ambil atau kami lakukan breakout dari Permenpan RB nomor 11 2025. Di mana di Permenpan RB nomor 11 2025 ini, di situ sudah ada ruang lingkup untuk jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya. Silakan Bapak dan Ibu pelajari untuk Permenpan RB nomor 11 tahun 2025. Yang pertama ini untuk ahli utama. Ahli utama, di mana itu ada ruang lingkup terkait rancangan pengembangan metode, kebijakan, dan rekomendasi. Nah, ini berapa untuk target per tahunnya, Bapak dan Ibu? Kemarin kita sudah bersama-sama untuk sini di pusat untuk ahli utama rancangan pengembangan metode, kebijakan, dan rekomendasi itu setahun adalah dua rancangan metode atau kebijakan atau rekomendasi atau risalah. Kemudian untuk pengembangan petani, kelembagaan ekonomi petani dan korporasi petani ini juga 2 unit. Ini minimal ya, ini batas minimal ini Bapak dan Ibu. Kemudian penyusunan norma standar prosedur dan kebijakan ini 5 dokumen Bapak dan Ibu untuk utama. Silakan nanti kalau Bapak dan Ibu melakukan suatu kegiatan, Bapak dan Ibu bisa menyusun juknis terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian diseminasi materi dan informasi pertanian. Nah, untuk ahli utama itu dalam 1 tahun itu Bapak dan Ibu harus menyusun diseminasi materi dan informasi pertanian sebanyak 20 laporan. Kemudian untuk ahli media itu ada evaluasi dan rumusan bahan kebijakan. Di sini dalam 1 tahun Bapak dan Ibu harus menyusun 2 laporan. Kemudian pengembangan kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani dan korporasi petani ini untuk media itu 2 laporan juga Bapak dan Ibu minimalnya dalam 1 tahun. Kemudian penyusunan norma standar prosedur dan kebijakan itu 3 dokumen untuk norma standar prosedur dan kebijakan, sedangkan untuk diseminasi materi dan informasi pertanian ini sebanyak 16 laporan Bapak dan Ibu untuk ahli media. Kemudian untuk ahli muda ini ada analisis data potensi wilayah. Ya. Ini Bapak dan Ibu harus membuat analisis data potensi wilayah sebanyak 2 dokumen minimal dalam 1 tahun. Kemudian penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani ini minimal 2 unit Bapak dan Ibu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian diseminasi materi dan informasi pertanian untuk ahli muda itu 12 laporan. Kemudian ahli pertama ada ruang lingkup kapitulasi dan data potensi wilayah. Ini minimal Bapak dan Ibu melakukan pelaporannya 1 dokumen dalam 1 tahun. Kemudian penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani minimal 2 unit dalam 1 tahun. Kemudian diseminasi materi dan informasi pertanian ini untuk ahli pertama 66 laporan Bapak dan Ibu, lumayan banyak nih untuk ahli pertama. Kemudian terkait dengan penyelia, jabatan penyelia, jenjang penyelia, jabatan penyuluh pertanian jenjang penyelia, itu ada ruang lingkup diseminasi materi dan informasi pertanian. Ini dalam 1 tahun itu Bapak dan Ibu harus membuat 96 laporan. Jadi untuk jenjang penyelia silakan membuat diseminasi materi dan informasi pertanian sebanyak 96 laporan, di mana materi-materi Bapak dan Ibu dalam melakukan penyuluhan itu bisa menjadi laporan diseminasi materi dan informasi pertanian. Kemudian pengelolaan data potensi wilayah ini ada 1 dokumen laporannya untuk 1 tahun. Kemudian penumbuhan kembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani itu ada 2 laporan untuk penyelia.
Kemudian untuk jenjang mahir di sini ada ruang lingkup melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian. Ini Bapak dan Ibu harus membuat laporan sebanyak 95 laporan Bapak dan Ibu untuk diseminasi materi dan informasi pertanian. Kemudian rekapitulasi data potensi wilayah, ini 1 dokumen. Kemudian penumbuh kembangan kelembagaan petani, ini 2 laporan. Kemudian untuk jenjang terampil, ini ada ruang lingkup diseminasi materi dan informasi pertanian sebanyak 64 laporan Bapak dan Ibu dalam 1 tahun. Kemudian inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah, itu 1 laporan. Kemudian penumbuhan kelembagaan petani 1 unit atau 1 laporan. Sedangkan untuk penyuluh pertanian jenjang pemula, ini Bapak dan Ibu harus melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian sebanyak 64 laporan. Kemudian penyiapan bahan dan data potensi wilayah, ini 1 laporan, dan penumbuhan kelembagaan petani 1 laporan untuk pemula. Selain indikator kinerja individu Bapak dan Ibu selaku fungsi penyuluh pertanian, SKP Bapak dan Ibu juga ada SKP program utama Kementerian Pertanian. Jadi di program utama Kementerian Pertanian, Bapak dan Ibu, itu tidak hanya laporan-laporan tanaman pangan saja ya Bapak dan Ibu, karena di sini juga ada komoditas-komoditas lain seperti hortikultura, itu mungkin di sana ada pengembangan cabai, bawang merah atau bawang putih, kemudian perkebunan itu ada kelapa, kopi, kakao, pala dan sagu. Kemudian ada peternakan, juga mungkin ada sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas. Kemudian ada penyusunan RDKK, kemudian ada pemanfaatan alat mesin pertanian, kemudian ada CSR tadi, kemudian ada pemanfaatan irigasi pemompaan dan perpipaan, kemudian pendarasan materi dan informasi terkait dengan pembangunan pertanian, serta pendampingan brigade pangan. Nah, untuk IKI atau indikator kinerja individu untuk program utama ini Bapak dan Ibu, ini adalah tanggung renteng Bapak dan Ibu, di mana setiap programnya itu ada target nasional yang harus dicapai oleh masing-masing lokasi. Untuk itu kami mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk bisa mencapai target terkait dengan individu kinerja indikator kinerja individu untuk program strategis Kementerian Pertanian.